ceritakan, kamu elaborasikan tentang literatur review saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Agus di channel Agus Academy, belajar skripsi dari nol. Baik teman-teman semua, sebagai informasi bahwa Agus Academy mempunyai grup Facebook, ya, grup Facebook namanya juga Agus Academy atau belajar skripsi dari nol. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas satu pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu member, yaitu Adenova. Nah, dia menanyakan tentang penulisan metode. Apakah harus menulis di bab 2 dan bab 3 dalam kurung 2 kali? Jika iya, yang membedakan apa gitu. Baik Adenova, terima kasih pertanyaannya. Berikut adalah jawabannya. Jadi jawabannya adalah tidak perlu. Artinya kamu tidak perlu menulis, ya, metode di kedua bab tersebut. Nah, metode itu adalah cara, kan ya, cara kamu melakukan penelitian. Baik, mengapa? Alasannya adalah sebagai berikut. Bab kedua itu meliputi apa toh? Jadi meliputi tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, kemudian atau literatur review, di mana kamu menuliskan sejumlah referensi, teori-teori yang mendukung pelaksanaan riset skripsi kamu. Yang kedua adalah kamu juga mengutip atau melakukan sitasi terhadap hasil-hasil riset sebelumnya yang tentunya mempunyai topik yang serupa atau sama dengan penelitian yang kamu ambil. Dan yang ketiga, kamu juga mencantumkan beberapa referensi tinjauan pustaka, ya, referensi dari riset sebelumnya yang apa? Yang sesuai dengan, ada kemiripan dengan penelitian kamu, bisa kemiripan variabelnya, bisa kemiripan objeknya, dan seterusnya. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan cara bagaimana peneliti sebelumnya melakukan penelitian tersebut di bab 2. Paham ya? Jadi bab 2 ini benar-benar kamu ungkapkan, kamu ceritakan, kamu elaborasikan tentang literatur review saja, tinjauan pustaka saja. Semua referensi-referensi, semua informasi yang mendukung pelaksanaan riset kamu. Nah, tentunya bahwa penelitian-penelitian ini atau yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, begitu kamu jelaskan bagaimana sih penelitian sebelumnya itu melakukan, ya, variabelnya apa, variabel bebasnya apa, terikatnya apa, X-nya apa, Y-nya apa, faktornya apa, responnya bagaimana. Nah, ini adalah yang ada dalam bab 2, referensinya, ya, definisi dan seterusnya, itu semua ada di bab 2. Ingat, kamu nggak perlu menyampaikan metode apapun dalam bab 2 ini. Sekarang lanjut bab 3. Bab 3 adalah metode atau method, ya. Nah, di sini baru kamu menjelaskan definisi dari metodenya, caranya, bagaimana kamu akan melakukannya. Jadi bab 1 itu kamu menjelaskan latar belakang, kemudian formulasi permasalahan atau rumusan permasalahan atau fokus penelitian, kemudian menjelaskan juga tujuannya dan manfaatnya. Dan bab 2 adalah kamu melakukan tinjauan pustaka, ya. Bab 3 ini kamu adalah menjelaskan gimana sih caranya kamu melakukan itu, gimana caranya kamu menjawab permasalahan pada bab 1. Begitu, ya. Jadi kamu jelaskan secara lengkap di sana, secara detail, metodenya apa, metodenya merujuk kemana. Nah, di sini juga kamu boleh merujuk peneliti-peneliti sebelumnya melakukan metode yang sama, metode kualitatif, metode kuantitatif, mixed method, dan seterusnya, eksperimental, caranya bagaimana, begitu. Nah, di sini kamu harus merujuk peneliti sebelumnya yang menggunakan metode yang akan kamu lakukan ini seperti apa caranya. Kamu jelaskan takarannya, konsentrasinya, ada preheat atau tidak, dan seterusnya. Bergantung penelitian kamu penelitian apa, di bidang apa juga. Ya. Kemudian, kamu juga di sini harus menyantumkan research flowchart.
flowchartnya. Jadi arah dari mulai, kemudian persiapan bahan, material, dan seterusnya, dan sampai di interseksi apakah hasilnya sesuai atau tidak, kalau tidak sesuai bagaimana, kemudian kalau sesuai bagaimana. Harus ada seperti itu. Jadi jangan flowchartnya dari atas ke bawah, selesai, mulai terus selesai, sudah finish. Nggak bisa begitu, harus ada penyimpangan. Artinya begini, ke kanan ke kiri, ke kanan ke bawah, ke kanan kalau tidak kembali kemana, kemudian kalau ya sesuai, kemudian baru diteruskan. Pasti seperti itu. Karena apa? Kenyataannya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kadang mungkin misalkan ya, kamu untuk mendapatkan satu contoh ya, ini dalam hal misalkan teknik mesin ya, atau mungkin kimia, kamu ingin membuat satu solution ya, tapi ternyata kamu ingin mencari stabilitas, nah ternyata nggak stabil solution tersebut ya. Solution apa sih ya? Jadi koloid ya, kamu buat koloid misalkan, nah ternyata nggak stabil. Nah, kalau stabil kamu bisa lanjutkan, tinggal melakukan karakterisasi, tapi kalau tidak stabil kamu harus mengulang, membuat koloid ulang. Ya mungkin konsentrasinya direndahkan atau ditambahkan, atau kamu harus menambah surfaktan dan sebagainya. Nah jadi itulah, jadi kalau berhasil bagaimana, kalau tidak berhasil tidak sesuai harapan harus bagaimana ya. Maka ini penting, kamu harus menjelaskan metode di sini di bab 3 secara detail. Ingat ya, frame ya, motor atau backbone dari penelitian itu ada pada metode. Saya selalu berkali-kali menyampaikan bahwa metode, salah menerapkan metode, maka bisa jadi kamu akan salah mengambil data, sehingga data yang salah itu akan membuahkan pada kesimpulan yang salah. Alih-alih menjawab permasalahan yang kamu munculkan pada bab 1, bisa jadi kamu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, permasalahan tersebut. Itu kelihatannya menjawab, tapi kadang-kadang tidak menjawab gitu. Itu karena apa? Salah metode gitu. Salah metode. Nah, jadi itulah, misalkan begini, maksudnya gimana Pak salah metode? Ya maksudnya begini, jadi metode yang salah begitu, metodenya keliru. Misalkan ya, saya contohkan di bidang teknik mesin membuat komposit. Nah komposit kamu akan menggabungkan dua buah material yang berbeda, material satu, material yang berbeda, kemudian jadikan satu, membuat satu material baru dengan mempunyai sifat yang baru, gitu kan? Nah, permasalahannya ada satu syarat yang harus dimiliki oleh komposit tersebut, yaitu dia harus mempunyai wetabilitas atau dia harus bisa bergabung satu. Nah kalau kedua material ini ternyata itu dia nggak bisa digabung jadi satu, jadi itu kelihatannya menggabung ya, dimasukkan ke dalam resin kelihatannya menjadi satu, tapi ketika diuji hasilnya semuanya adalah patah pada sambungannya, lepas. Muncul angka, muncul data, tapi itu keliru. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa data itu valid. Karena apa? Dari patahannya ternyata dia lepas. Kedua komposit itu lepas, kedua material tersebut. Maka bagaimana ya? Maka patahannya harus pada bagian di mana kedua material tersebut tetap menempel. Ya, tetap menempel dengan erat. Jadi patah, memang betul-betul patah. Secara vertikal gitu. Jadi kalau ini adalah katakanlah begini ya, maka dia harus patah di tengah gitu. Karena kita akan tarik misalkan seperti itu. Maka ada treatment misalkan bagaimana meningkatkan wettability ya, kebasahan dari material tersebut, sehingga dua material tersebut ketika nanti digabung jadi satu dia basah dan bisa menggabung ya, dalam atomic levelnya dia akan menyatu begitu. Jadi menjadi satu komposit yang homogen. Itu yang dimaksudkan. Jadi apabila kamu tidak melakukan langkah tersebut, maka bisa dikatakan metodenya salah. Sehingga data yang kamu dapat itu juga salah, keliru begitu. Angkanya bisa deviasinya sangat tinggi dengan reference number yang didapat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, pastikan kamu jangan sampai melakukan kesalahan tersebut. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang mempunyai kebingungan apakah saya harus menjelaskan metode di bab 2 di samping saya menjelaskan di bab 3, ataukah hanya saya perlu menjelaskan metode ini
hanya di bab 3 saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjawab. Apabila ada pertanyaan, nggak usah ragu, silahkan bertanya di kolom komentar di channel YouTube ya, sehingga saya bisa menjawabnya sesuai dengan topik apa yang saya bahas ya, sehingga nggak bias gitu ya. Oke, Ade Nova, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya mengerjakan skripsi kamu di masa pandemi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.